Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sekalian, pertama-tama senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini alhamdulillah kita sudah memasuki di akhir-akhir Ramadan yang di tengah lewat tapi sudah lewat dari tengah. Dan ini kebetulan mudah-mudahan merupakan suatu karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam ini dan kita melaksanakan saum yang sudah ke-17. Dan mudah-mudahan tentunya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, ada beberapa keistimewaan di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama, pada bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, di bulan Ramadan ini juga terdapat malam istimewa yang dinamakan Lailatul Qadar. Keistimewaan yang ketiga, segala kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hadirin jamaah sekalian, kita berharap apa yang kita lakukan kesemuanya ini mudah-mudahan dijadikan sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, tentunya pada kesempatan ini kita mengenang atau mengingat kembali peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam, yaitu malam diturunkannya Al-Quran atau yang dinamakan dengan Nuzulul Quran. Pada saat itu tepat pada malam Jumat bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, Al-Quran pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan istilah Nuzulul Quran, yang alhamdulillah pada malam ini kita merasakan malam Nuzulul Quran tersebut. Bila kita mengkaji peristiwa ini, dan mungkin pada penceramah sebelumnya sudah dijelaskan tentang turunnya Al-Quran, bahwa kita dapat memetik pelajaran tentunya agar kita selalu menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada Allah semakin kuat dan semakin mantap terhadap kitab suci Al-Quran. Karena di dalam kitab suci Al-Quran itu isinya adalah petunjuk bagi umat manusia serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Di dalam pembuka tadi, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Selanjutnya ayat tersebut, paman syahida minkumus syahra falyasum, maka apabila kita atau antara kita ada di bulan itu, maka falyasum, maka kita harus berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa la tukmilul iddata wa litukabbirallahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lebih lanjut, barang siapa kita dalam kondisi sakit atau dalam keadaan perjalanan, maka kita boleh tidak berpuasa, tetapi kita wajib menggantinya. Sebagai sasaran akhirnya adalah di dalam ayat terakhir tadi, wala'allakum tashkurun, agar kita selalu bersyukur. Hadirin jamaah sekalian, pada nuzulul Quran, ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yang selanjutnya Al-Quran diturunkan ke bumi tidak sekaligus tetapi secara berangsur-angsur. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan farraqna litaqarra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazalnahu tanzila. Yang artinya bahwa Al-Quran itu kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau Muhammad menyampaikannya kepada manusia perlahan-lahan. Dan di ayat terakhir wa nazalnahu tanzila, yang artinya bahwa kami menurunkannya secara bertahap. Hadirin jamaah sekalian, tentunya mengapa Al-Quran ini diturunkan secara bertahap? Tujuannya adalah supaya Nabi mudah untuk menghafal kemudian mengingatnya dan sesuai dengan kondisi pada saat waktu itu. Sehingga pada saat penyampaian kepada para sahabat, ini banyak sahabat juga yang sudah menghafal Al-Quran tersebut. Namun kondisi pada saat itu ketika Nabi berdakwah banyak sekali tantangannya. Banyak sahabat yang gugur di dalam mengikuti dakwah Nabi karena banyak orang yang menentang dakwah beliau. Sehingga yang terjadi adalah para penghafal di zaman sahabat waktu itu, banyak penghafal Al-Quran yang gugur di dalam pertempuran. Sehingga ada suatu ide bahwa Al-Quran ini dibukukan oleh para sahabat pada masa itu. Nah, tentunya hadirin jamaah sekalian, kondisi Al-Quran sekarang ini terpelihara dan Allah menjanjikan akan memelihara Al-Quran yang ada sekarang ini. Tinggal bagaimana kita berupaya supaya Al-Quran itu tetap utuh, ada utuh dalam arti ada di dalam diri kita. Maka tentunya kita sebagai umat muslim wajib menjaga Al-Quran itu, mentadaburinya, kemudian mempelajarinya. Mudah-mudahan juga kita dapat menghafalnya. Karena di sini di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seorang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya ibarat sebuah jeruk manis, jeruk yang manis. Diciumnya enak, dimakannya juga enak. Tapi ada juga orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Kalau ibarat buah itu adalah buah kurma. Jadi dilihatnya tidak menarik tapi rasanya enak karena dia orang mukmin. Nah, ini kalau diibaratkan dari buah tersebut. Hadirin jamaah sekalian, ini tentunya kita berharap
mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan berpegang teguh pada ajaran Allah melalui Al-Quran dan sunnahnya. Dan tentunya mudah-mudahan kita berdoa dari keturunan-keturunan kita ada yang bisa menghafal Al-Quran atau sebagai tahfidz maupun tahfidzah. Ini tidak lain adalah peran kita di situ dibutuhkan supaya kita bisa mendidik anak-anak kita bisa menjadi tahfidz tersebut. Minimal Bapak Ibu putra putri kita bisa membaca Al-Quran. Karena di zaman sekarang ini banyak anak-anak kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Untuk itu salah satu cara yang dilakukan adalah kita tentunya mengarahkan anak kita tersebut